Kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang sering banget dilupain, tapi penting banget. Gimana cara mempersiapkan masa tua biar tetap tenang, bahagia, dan enggak pusing mikirin duit. Banyak orang mikir, nanti aja deh, mikirnya pas udah tua. Tapi, coba bayangin, kalau dari sekarang kita udah mulai ambil langkah kecil, perubahan itu bisa bikin masa tua kita jadi kayak liburan panjang tanpa stres finansial. Nah, di video ini, kita bakal kasih kamu 11 life hack keuangan yang nggak biasa, tapi tetap masuk akal dan gampang buat diterapin. Yuk, langsung kita mulai. 1. Beli emas atau logam mulia secara berkala. Coba deh, mulai sekarang, setiap bulan beli emas meskipun cuma setengah gram atau 1 gram. Kenapa? Soalnya emas tuh kayak pohon duit yang nilainya stabil dan malah naik seiring waktu. Meskipun jumlahnya kecil, kalau kamu rutin beli, lama-lama bakal jadi sesuatu yang besar juga. Misalnya, dalam 5 tahun, kamu bisa punya emas senilai 10 juta rupiah atau lebih hanya dari tabungan kecil-kecilan tiap bulan. Nggak bakal kerasa berat juga, soalnya nominalnya kecil, tapi hasilnya mantap banget buat masa depan. Nah, yang bikin emas ini makin cakep adalah fleksibilitasnya. Kalau kamu butuh duit darurat, emas bisa langsung dijual tanpa ribet. Plus, emas tuh bisa jadi benteng buat melawan inflasi. Bayangin aja, harga-harga barang pada naik, tapi nilai emas kamu tetap stabil, bahkan malah tambah tinggi. Jadi, dengan mulai beli emas sedikit-sedikit dari sekarang, kamu udah bikin langkah besar buat nyiapin masa tua yang bebas galau finansial. Siapa tahu, nanti pas pensiun, kamu bisa senyum-senyum sambil ngeliat tabungan emas kamu udah jadi harta karun. 2. Jual barang tak terpakai secara online. Kalau kamu lihat-lihat rumah, pasti ada tuh barang-barang yang udah nggak kepake lagi. Kayak baju bekas yang masih bagus, alat elektronik yang jarang dipakai, atau bahkan koleksi mainan lawas. Nah, daripada numpuk di lemari doang, coba deh jual barang-barang itu lewat marketplace atau media sosial. Hasilnya bisa kamu pakai buat nambah tabungan pensiun atau investasi. Lumayan kan? Barang yang tadinya cuman ngebuang tempat malah bisa jadi uang tambahan. Selain dapat duit, aktivitas ini juga bikin kamu sadar betapa banyak barang yang sebenarnya nggak perlu kamu beli. Kamu bakal lebih bijak dalam belanja ke depannya, karena mikir 2 kali sebelum beli barang baru. Minimalisme tuh emang keren banget, soalnya selain bikin rumah jadi rapi, kamu juga bisa nabung lebih banyak. Kalau kamu bisa bikin kebiasaan ini jadi rutinitas, misalnya setiap bulan bersih-bersih rumah dan jual barang nggak kepake, kamu bakal dapat manfaat ganda. Rumah bersih plus tabungan bertambah. Asik kan? 3. Tanam pohon buah atau sayuran di halaman. Kalau kamu punya halaman kosong di rumah, kenapa nggak dimanfaatin buat nanam pohon buah atau sayuran produktif? Coba tanam pohon mangga, jeruk, atau alpukat. Meskipun butuh waktu beberapa tahun buat tumbuh, hasilnya bakal worth it banget. Kamu bisa nikmatin buah segar langsung dari halaman sendiri, yang tentunya bikin pengeluaran buat beli buah jadi berkurang. Bahkan, kalau hasil panennya banyak, kamu bisa jual ke tetangga atau pasar kamukal. Tapi, manfaatnya nggak cuma soal duit loh. Aktivitas berkebun tuh punya efek menenangkan buat pikiran. Bayangin aja, kamu bisa santai-santai sambil ngurus tanaman, ngerawat akarnya, sampai lihat dia tumbuh pelan-pelan. Ini tuh bisa jadi hobi yang menyenangkan pas udah tua nanti. Selain itu, kalau kamu berhasil jual hasil panen, itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan yang lumayan. Jadi, selain nyiapin masa tua secara finansial, kamu juga nyiapin diri buat hidup yang lebih bahagia dan produktif. Seru banget, kan? 4. Investasi di keterampilan baru. Kalau kamu mikir investasi, pasti langsung kepikiran saham atau properti ya? Tapi, gimana kalau kamu coba investasi di diri sendiri? Misalnya, alokasikan sebagian penghasilan kamu buat kursus keterampilan baru, kayak memasak, kerajinan tangan, atau bahkan desain grafis.
Keterampilan-keterampilan ini bisa jadi sumber penghasilan tambahan pas kamu udah pensiun nanti. Bayangin aja, kamu bisa bikin kue atau makanan ringan buat dijual, atau bahkan jadi freelancer desain grafis. Kerennya lagi, kamu bakal tetap produktif meskipun udah nggak kerja lagi. Selain itu, belajar keterampilan baru tuh bikin kamu tetap aktif dan nggak gampang bosan di masa tua. Misalnya, kalau kamu suka bikin kerajinan tangan, kamu bisa jual hasil karya kamu di online shop atau pameran Kamukal. Atau, kalau kamu suka nulis, kamu bisa bikin buku atau artikel yang bisa dijual secara digital. Dengan terus belajar hal baru, kamu nggak cuma nyiapin masa tua secara finansial, tapi juga secara emosional. Kamu bakal merasa lebih puas dan berguna karena masih bisa berkarya. Gimana? Tertarik buat coba? 5. Gunakan prinsip separuh dari bonus. Setiap kali kamu dapat bonus, tunjangan hari raya, atau pendapatan tambahan lainnya, coba deh terapin prinsip ini. Separuh dari bonus kamu harus dialokasikan buat tujuan jangka panjang, kayak tabungan pensiun atau investasi. Sisanya boleh kamu pakai buat kebutuhan mendesak atau hiburan. Dengan cara ini, kamu nggak bakal ngerasa kehilangan keseluruhan bonus, tapi tetap bisa bangun fondasi finansial yang kuat. Misalnya, kalau kamu dapat bonus 5 juta rupiah, 2,5 juta bisa kamu investasiin di reksadana atau saham. Sisanya bisa kamu pakai buat jalan-jalan atau beli barang yang kamu pengen. Gini loh, bonus sering dianggap sebagai duit ekstra yang bisa dipakai buat foya-foya. Tapi kalau kamu alokasikan dengan bijak, dampaknya bakal besar banget di masa depan. Jadi, mulai sekarang, yuk disiplin pakai prinsip ini, biar masa tua kamu makin tenang dan terjamin. Siapa tahu, bonus kamu hari ini bakal jadi aset besar di masa depan. 6. Bangun portofolio pendapatan pasif. Kalau kamu pengen masa tua yang benar-benar tenang, jangan cuma ngandelin tabungan atau pensiun doang. Kamu bisa mulai bangun portofolio pendapatan pasif sejak sekarang. Misalnya, kalau kamu punya rumah dengan ruang ekstra, coba renovasi jadi kamar kos atau garasi buat disewain. Kamu juga bisa nyobain bikin konten di YouTube atau blog. Kalau kontennya konsisten dan menarik, kamu bisa dapetin uang dari iklan atau sponsor. Nggak perlu kerja keras setiap hari, tapi tetap ada duit yang masuk ke rekening. Pilihan lainnya adalah investasi di saham dividen. Ini adalah saham yang bakal bagiin keuntungan secara berkala ke pemegangnya. Kalau kamu pilih perusahaan yang stabil dan reputasinya bagus, kamu bisa dapat penghasilan tambahan tanpa harus kerja aktif. Pendapatan pasif ini penting banget buat masa tua, karena kamu bisa tetap punya aliran dana meskipun udah nggak bekerja. Jadi, mulai sekarang, yuk pikirin cara-cara buat bikin pendapatan pasif biar masa tuamu makin adem. 7. Ikut program arisan dana pensiun. Arisan sering dianggap tradisional dan kurang relevan sama perencanaan keuangan modern. Tapi, kalau kamu ikut arisan yang fokus ke dana pensiun, ini bisa jadi cara yang efektif buat nyiapin masa depan. Caranya simple. Setiap bulan, kamu dan anggota lainnya ngesetor sejumlah uang. Yang dapat undian bakal dapat total dana besar yang bisa langsung dipakai buat investasi atau ditabung dalam instrumen jangka panjang. Yang bikin arisan ini menarik adalah kamu dipaksa buat disiplin nyisihin uang tiap bulan. Meskipun kamu belum menang undian, kamu tetap punya komitmen buat nabung. Selain itu, arisan juga bikin kamu merasa lebih termotivasi karena ada rasa kebersamaan sama anggota lainnya. Dengan ikut program arisan dana pensiun, kamu nggak cuma nyiapin masa tua secara finansial, tapi juga belajar buat lebih bertanggung jawab ngatur uang. Coba deh, cari kelompok arisan yang cocok buat kamu. 8. Simpan uang receh di celengan. Uang receh sering dianggap remeh karena nilainya kecil, tapi kalau kamu rutin ngumpulin, hasilnya bisa lumayan banget loh. Mulai sekarang, coba simpen semua uang receh yang kamu terima tiap hari di celengan khusus. Di akhir tahun, hitung totalnya
dan alokasikan buat keperluan tertentu, kayak beli emas, nambah tabungan, atau sedekah. Meskipun nominalnya kecil, uang receh ini bisa jadi jumlah yang signifikan kalau kamu konsisten. Selain itu, kebiasaan ini bikin kamu lebih hemat dan aware sama nilai uang. Ketika kamu mulai nganggep uang receh berharga, kamu bakal lebih bijak ngeluarin uang kertas atau elektronik. Plus, lihat celengan yang makin penuh tuh bikin puas banget. Ini adalah cara sederhana, tapi efektif buat melatih diri agar lebih disiplin ngatur keuangan. Yuk, mulai sekarang. Jangan sepelein uang receh lagi. 9. Jangan remehkan penghasilan dari hobi. Hobi sering dianggap cuma aktivitas yang ngabisin duit. Padahal, kalau dikelola dengan baik, hobi bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Misalnya, kalau kamu suka masak, coba jual kue atau makanan ringan di lingkungan sekitar. Atau, kalau kamu suka melukis atau bikin kerajinan tangan, hasil karyamu bisa dijual online atau di pasar lokal. Dengan ngubah hobi jadi penghasilan, kamu nggak cuma nikmatin aktivitasnya, tapi juga dapat manfaat finansial. Selain itu, hobi ini bisa jadi cara buat tetap produktif di masa tua. Aktivitas ini bisa ngisi waktu luang sekaligus nambah pundi-pundi rupiah. Misalnya, kalau kamu suka nulis, kamu bisa bikin buku atau artikel yang dijual secara digital. Hasilnya bisa langsung kamu alokasikan buat tabungan pensiun atau investasi. Dengan manfaatin hobi sebagai sumber penghasilan, kamu nggak cuma nyiapin masa tua secara finansial, tapi juga secara emosional. Kamu bakal tetap bahagia dan produktif. 10. Manfaatkan diskon dan promo untuk investasi. Diskon dan promo sering bikin kita tergoda buat belanja barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi, kalau kamu pakai dengan bijak, diskon dan promo ini bisa jadi alat buat bangun aset jangka panjang. Misalnya, kamu bisa manfaatin promo buat beli emas batangan, perhiasan, atau bahkan barang koleksi kayak barang antik atau mainan vintage. Barang-barang ini sering naik nilainya seiring waktu, jadi bisa jadi investasi yang menguntungkan di masa depan. Selain itu, beli barang dengan harga diskon juga bikin kamu hemat uang yang bisa dialokasikan buat tujuan lain. Misalnya, kalau kamu berhasil beli emas dengan harga 2% lebih murah dari harga normal, selisihnya bisa kamu pakai buat nambah tabungan atau investasi lainnya. Dengan memanfaatin diskon dan promo secara cerdas, kamu nggak cuma dapat barang dengan harga lebih murah, tapi juga bangun aset yang bernilai tinggi di masa depan. Serukan. 11. Jadikan hemat sebagai gaya hidup, bukan beban. Banyak orang mikir hemat itu sesuatu yang membosankan dan membatasi. Padahal, kalau kamu ubah pola pikirnya, hemat bisa jadi gaya hidup yang menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya, cobalah nikmatin proses masak makanan sendiri di rumah. Selain lebih hemat, masak juga bisa jadi aktivitas relaksasi yang seru. Begitu juga kalau kamu pakai transportasi umum atau sepeda, ini nggak cuma ngurangin biaya bensin, tapi juga bantu jaga kesehatan tubuh. Selain itu, kamu bisa nemuin kesenangan dalam beli barang bekas berkualitas tinggi, kayak pakaian, furnitur, atau barang elektronik. Barang bekas seringkali lebih murah, tapi masih punya nilai tinggi. Dengan jadikan hemat sebagai gaya hidup, kamu nggak cuma ngurangin pengeluaran, tapi juga belajar buat lebih nganggep penting hal-hal yang benar-benar berarti. Ini adalah cara efektif buat nyiapin masa tua secara finansial, karena kamu bisa alokasikan lebih banyak uang buat tabungan atau investasi tanpa merasa terbebani. Nah, itu dia 11 life hack keuangan yang nggak biasa, tapi tetap masuk akal buat nyiapin masa tua yang lebih tenang dan terjamin. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bakal jadi pondasi besar di masa depan. Jadi, mulai sekarang, yuk terapin tips-tips ini biar hidup kamu makin adem dan bebas galau finansial. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya,
biar mereka juga bisa dapat manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan terima kasih udah nonton.